Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengelolaan kas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Kayla Febrianti, Zakia Nur Afifah, Maisa Amelia Putri, dan Aulia Sulistiawati. Selanjutnya, saya akan membacakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas bank. Di sini ada kas bank, prosedur administrasi kas bank, dokumen penerimaan dan pengeluaran kas bank, dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas bank. Selanjutnya, saya akan membacakan kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aset yang dimiliki perubahan yang sifatnya paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Yang kedua, kas yang dibutuhkan perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari dalam bentuk modal kerja atau bersifat kontinu, seperti untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu, membayar gaji dan upah, membeli peralatan kantor, habis pakai, dan sebagainya. Ketiga, kebutuhan kas yang tidak kontinu, tidak rutin, misal kebutuhan kas untuk pembelian aset tetap, membayar angsuran utang, membayar dividen, pembayaran pajak dan sebagiannya, pembayaran utang, dan lain-lain. Aliran kas masuk, cash inflow. Aliran kas masuk ada juga yang rutin, sebagian besar berasal dari penjualan produk utama perusahaan yang dijual secara tunai. Penerimaan piutang dari penjualan kredit. Penerimaan kas yang tidak rutin berasal dari uang sewa gedung, penjualan aset yang tidak terpakai, penerimaan modal saham dari investor, penerimaan utang atau kredit dari bank, dan penerimaan bunga. Dengan adanya aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang kontinu dan tidak kontinu, maka sangatlah penting adanya pengelolaan kas. Bank adalah salah satu lembaga yang berperan sebagai perantaran keuangan atau disebut financial intermediary antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana surplus unit dengan pihak-pihak yang memerlukan dana defisit unit, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, bank adalah salah satu keuangan usaha pokok adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, di dalam melakukan kegiatan usahanya, bank harus mempunyai dana agar bisa memberikan kredit. Pengertian kas bank. Kas bank atau cash in bank bagi perusahaan merupakan uang kas yang dimiliki perusahaan atau instansi yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau baylet. Kas ini dipakai untuk pembayaran pengeluaran yang jumlahnya besar dan menggunakan cek. Kegunaan kas bank. Kegunaan kas bank A. Bagi perusahaan atau instansi menjadi tempat penyimpanan kas. B. Bagi bank menjadi tempat pencatatan utang rekening koran setiap nasabahnya atau tempat pencatat jumlah uang nasabah yang dilihat melalui saldo utang rekening koran. Prosedur administrasi kas bank. 1. Penerimaan kas bank. Prosedur penerimaan kas bank sebagai berikut. A. Lakukan pemisahan tugas di antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas. B. Setiap penerimaan kas dibuat bukti penerimaan kas segera dicatat dan disetor ke bank. C. Bedakan fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas. D. Dibuat laporan kas setiap hari. E. Lakukan pemeriksaan kas oleh bagian pengawas internal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 2. Pengeluaran kas. A. Semua pembayaran yang relatif besar menggunakan cek. B. Pisahkan fungsi bagian yang menulis, yang menandatangani, dan yang mencatat pengeluaran cek. C. Buat laporan kas setiap hari. D. Untuk pengeluaran yang relatif kecil bentuk dana kas kecil.
Lakukan pemeriksaan kas secara mendadak. Dokumen penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Dokumen penerimaan kas. 1. Bukti penerimaan kas yang dibuat sendiri. 2. Faktur, nota, penjualan tunai. 3. Daftar surat pemberitahuan dari debitur sebagai pendukung penerimaan berasal dari penerimaan piutang. 4. Bukti setor ke bank untuk mengecek jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana yang disetor ke bank. Pengeluaran kas. 1. Bukti pengeluaran kas dibuat sendiri. 2. Faktur, nota, pembelian tunai. 3. Faktur pembelian kredit sebagai pendukung bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. 4. Bukti pembelian barang. 5. Permintaan pengisian kembali kas kecil sebagai bukti pengeluaran kas untuk pengisian kas kecil. 6. Surat permintaan pengeluaran kas kecil sebagai pendukung pengeluaran kas kecil. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari transaksi penerimaan kas. Di sini ada tabel yang terdiri dari tanggal, bukti, diterima dari debit dan kredit. Selanjutnya diisi dengan angka nominal yang ada di soal. Silakan disimak ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari jurnal pengeluaran kas. Sini ada tabel yang terdiri dari tanggal, bukti, dibayar kepada, cek, debit, dan kredit. Selanjutnya diisi dengan angka nominal yang ada di soal. Silakan disimak ya teman-teman.